Setelah Anda memahami peranan voice dan music dalam video Anda, ya, bahwa dengan adanya musik, suasana video, suasana film menjadi lebih hidup. Ya. Nah, pertanyaannya, jika demikian, dari mana saya bisa mendapatkan sumber audio, gitu? Ya, satu, Anda tentu bisa membeli royaltinya, ya. Jadi kalau Anda mau pakai komersial, ya yang tadi yang free tadi, Anda cari term and condition-nya dan Anda beli aja gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda mungkin berminat untuk membuat film pendek atau membuat untuk tujuan komersial, Anda tidak akan dituntut ya. Kedua, ya Anda kalau misalnya ada musik dari musisi tertentu gitu ya, kalau Anda punya teman-teman band indie atau apa, ya dipakai aja. Boleh nggak musikmu kamu pakai sebagai tema film saya? Mau saya ikut lombakan di sini atau di festival mana gitu ya, atau saya pasang di homepage saya gitu. Nah itu ya sambil promosi, sambil musiknya bisa Anda pakai gitu ya. Ya Anda juga bisa ya memproduksi sendiri, biasanya pakai alat namanya MIDI gitu ya. Kalau Anda bisa memainkan keyboard atau alat musik yang lain, bisa bikin sendiri ya. Dan yang keempat tentu tadi mengambil dari yang free source gitu ya. Tapi free source itu juga biasanya term on condition-nya gitu hanya untuk non komersial purpose ya. Jadi kalau sekali Anda mengkomersialkannya, biasanya itu ada tarifnya. Dan risiko dari menggunakan free source ini ya, itu ada kemungkinan pembuat video lain juga menggunakan suara yang sama. Jadi dari sisi originalitas Anda akan berkurang gitu ya. Nah, itu untuk sesi sesi 9 week 5 sesi 1 ini ya. Jadi video ke-9 ini. Nah, sekarang tugasnya yang Anda nggak perlu khawatir dulu ya. Ini saya akan membahas proyek UAS. Jadi untuk minggu ini Anda cukup memahami itu tadi dan mungkin mempersiapkan untuk UAS ya. Itu Anda ditugaskan untuk membuat sebuah film pendek dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Durasi film maksimal 4 menit ya. Jadi jangan lebih dari 4 menit ya. Nah, kedua, film ini berisi demonstrasi tentang keahlian seseorang ya. Bisa keahlian Anda atau bisa teman Anda. Misalnya memasak, melukis, menyanyi, berolahraga, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda punya keterampilan memasak atau keterampilan menghias atau apapun juga ya, Anda bisa tampilkan di sini. Ya. Yang ketiga, film ini dikemas dalam bentuk drama. Ya. Jadi maksudnya bukan sekedar kayak video demo gitu ya, tapi harus ada ceritanya. Misalnya, jadi saya berharap saya minta ada dialognya ya paling enggak. Misalnya, Anda membahas sebagai seorang juru masak gitu ya. Anda di sini filmnya tentang mendemonstrasikan kemampuan Anda memasak gitu ya. Jadi misalnya ada adegannya teman datang terus ada dialog ya, dialog dengan ya angle-angle tertentu gitu ya. Nah, terus Anda mendemonstrasikan cara memasaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tema ceritanya bebas karena memang ya kita bukan pelajaran sinematografi ya yang mengharuskan ada cerita, ada plotnya, ada twistnya, ada endingnya. Tidak harus seperti itu. Saya tidak meminta ini ya. Tapi saya memerlukan dramatisasinya ya. Jadi kapan Anda harus mengambil close up, kapan Anda harus mengambil two shot gitu ya. Juga fokus utama tugasnya adalah continuity adegan. Apa itu continuity adegan? Nah, saya ambil contoh. Ini film yang sudah Anda lihat ya. Jadi misalnya ya. Misalnya di sini Halo. Kani. Nah, ini salah satu continuity adegan gitu ya. Jadi kalau memakai aturan 180 derajat ya, 180 degree rules ya. Ini si cewek berbaju biru itu menghadap ke kanan
Ya. Sedangkan lawan Di bicaranya mana lo? Gue juga lagi di Karawaci sekarang. Sumpah. menghadap ke kiri, ya. Jadi ini akan membentuk, kalau pakai aturan 180 derajat, ya, ini akan membentuk mental map bahwa si cewek berbaju hitam ini ada di sebelah kanan dan lawan bicaranya di sebelah kiri, ya. Ayo dong main ke sini. Dan kita akan gabung seperti ini. Ya. Nanti di bagian yang lain saya akan tunjukkan kenapa harus adegannya seperti ini, ya, kenapa harus saling berhadapan. Nah, saya berharap Anda membuat angle-angle semacam ini ya, ada dialognya ya. Jadi bukan sekedar langsung demonstrasinya ya, nggak seperti itu ya. Dan jangan khawatir, jangan panjang-panjang, paling maksimal 4 menit. Ya. Jadi kalau Anda kurang dari 4 menit, ya, sangat dianjurkan ya, supaya tidak keteteran juga. Ya. Nah, yang lain lagi juga misalnya, ini ada suatu urutan sekuensial ya. Jadi ada urutannya ya. Pertama siapin apa dulu, bahan-bahan memasak misalnya. Atau misalnya Anda bisa melukis tentang teknik melukis, teknik menjahit baju misalnya, dan sebagainya ya. Dan juga di sini kalau Anda perhatikan ya, pengambilan gambarnya ada lebih dari satu ya. Ini gambar yang pertama, misalnya untuk adegan ini aja ya. Gambar yang pertama adalah cowok ini sendirian dengan kamera follow ya. Cut. Nah, ini juga cewek sendirian. Jadi gambar pertama ya, gambar kedua cowok sendirian. Gambar atau shot kedua itu cewek sendirian ya. Dan yang ketiga two shot ya. Two shot itu dua orang berinteraksi ya. Dan mereka berjalan ke arah kiri. Ini kalau Anda lihat arahnya juga masih ke kiri kan? Ini ke kiri ya. Dari angle yang lain ke kiri juga ya. Nah, jadi kalau Anda ikutin aturan 180 derajat ini akan ke sana ya, searah ya. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi Anda nggak perlu khawatir tentang ceritanya ya. Ini kalau dilihat juga nggak ada ceritanya ya. Ini cuma kan reuni, dan untuk reuni ini menyiapin kopi gitu ya. Tapi yang saya harapkan tuh kemampuan Anda menentukan angle sama praktek produksi videonya di editing nanti. Ya. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas, Anda cukup mempersiapkan kira-kira Anda mau membuat video apa. Kameranya bebas ya. Ini kami pakai kamera handphone ya, jadi pakai smartphone kami. Jadi tidak dibutuhkan equipment yang terlalu tinggi untuk latihan ini ya. Ya, setiap lagu atau sound effect yang digunakan dalam project ini, Anda harus cantumkan sumbernya di bagian credit title. Ya, meskipun udah jelas ditulis dari open source gitu ya, dan boleh dipakai, tapi saya mengharapkan Anda tetap mencantumkan sumbernya. Ya. Ini tadi udah kamera yang digunakan bebas. Film diunggah ke akun YouTube dan dikirim sebagai project final UAS di samping yang UAS tertulis nanti ya. Deadline-nya tanggal 21 November. Ya. Jadi itu, jadi sekarang fokuslah ke sini dulu, tidak ada tugas yang harus dikumpul pada sesi ini. Ya. Dan Anda bisa mulai memikirkan kira-kira saya membuat film apa. Ya. Bisa tentang Anda, bisa tentang teman Anda, tapi saya berharap itu ada dramatisasinya. Ya. Oke, sekian, terima kasih.